Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semuanya sehat ya. Puji Tuhan, saat sore hari ini kita mau sama-sama beribadah. Karena itu kakak ajak semuanya untuk sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran, telinga kita, untuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita juga bahkan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jangan ada lagi yang main-main. Kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Pada sore hari ini kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini, kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita semua mau berdoa.
Haleluya, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan, buat hari yang Tuhan masih beri buat kami, buat anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh datang beribadah kepadamu, walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami yakin kami percaya Tuhan, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, dan kami percaya Tuhan Kau hadir pada setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka datang beribadah kepadamu dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih saat sore hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, biar Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap memuji membesarkan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan, amin, haleluya. Karena itu hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan jadikan kita anak-anak yang istimewa, karena Tuhan sudah tebus kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita mau katakan, aku istimewa, haleluya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita dibeli bukan dengan emas perak, tapi oleh karena darah Yesus. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan buat kita, kan, maka dari itu Tuhan tebus kita dari kehidupan kita yang lama. Puji Tuhan, karena kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, punya Tuhan yang besar. Karena itu kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita bersama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik buat setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu,
saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau hadir saat ini tengah-tengah anak-anak-Mu, tengah-tengah kami semua Tuhan yang beribadah kepadamu meskipun secara online. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, Kau sudah melawat kami, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberikan sukacita bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih setiamu dan setiap kami Bapa. Terima kasih, biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih saat ini Tuhan, kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh diterima oleh setiap adik-adik yang mendengarkannya pada sore hari ini Tuhan, dan kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mau terima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sekolah minggu lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan lagi. Kawan senang sekali hari ini bisa melayani adik-adik lagi, walaupun tetap dalam sekolah minggu online. Kita mau tetap bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik untuk kasih kesempatan kita untuk beribadah lagi. Nah, sekarang kawan mau minta adik-adik siapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya, ambil catatannya, karena kita hari ini mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini Kawanda mau membawakan firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau adik-adik sudah ambil Alkitabnya, sudah ada Alkitabnya, sudah buka Alkitabnya, kita sama-sama buka kitabnya di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Adik tahu ya, Efesus ada di perjanjian baru. Yuk kita baca Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, di sini kita
mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata perlengkapan Allah? Senjata perlengkapan Allah itu adalah sesuatu hal yang disiapkan Tuhan, yang diberikan Allah untuk kita anak-anaknya, supaya kita dapat mempertahankan diri, melindungi diri dari serangan-serangan si iblis. Bahkan kita juga bisa menyerang kembali serangan-serangan iblis itu dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, apa aja sih Kak senjata perlengkapan Allah? Tadi kita udah baca di Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Itu tadi dijelaskan ada beberapa senjata perlengkapan Allah. Coba kita baca lagi ayat yang ke-14. Yang pertama adalah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ayat yang ke-14, jadi firman Tuhan bilang, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, apa sih Kak itu ikat pinggang kebenaran? Yang namanya ikat pinggang itu adanya di pinggang. Ada ini, coba pegang pinggangnya. Ada kan semua punya pinggang? Nah, ikat pinggang kebenaran. Apa ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita semua yang kemarin kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus, soalnya sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa adik-adik, dosa kakak, dosa kita semua. Kita sudah diselamatkan, kita juga sudah terima Roh Kudus, Tuhan Yesus juga sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah kita diberikan Roh Kudus pada Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ikat pinggang kebenaran itu fungsinya untuk apa sih Kak? Untuk menjaga kita agar tetap hidup tegak dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Caranya gimana Kak? Supaya kita bisa menggunakan ikat pinggang kebenaran itu. Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita setiap hari. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, yaitu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, senjata perlengkapan Allah yang kedua adalah apa tadi ya di ayat yang ke-14, masih di ayat yang ke-14, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Yang namanya berbaju jirah keadilan itu seperti ini. Yang namanya baju adanya letaknya di dada untuk menjaga hati, untuk menjaga bagian dada kita, hati, menjaga jantung, menjaga apa lagi di bagian dada paru-paru, menjaga hati kita itu supaya kita tidak membenci, supaya kita tidak mendendam, supaya kita tidak tidak menaruh iri hati, kemudian kita tidak kecewa, sakit hati kepada sesama kita. Juga kita harus bersikap adil. Nah, kalau ada orang-orang yang jahat sama kita harus jahat lagi apa enggak? Enggak boleh, karena Tuhan Yesus juga waktu kita jahat sama Tuhan Yesus jahat gak sama kita? Enggak, Tuhan Yesus sayang sama kita. Untuk itu kita tetap harus mengasihi sama kita. Adil seperti Tuhan Yesus juga adil kepada kita. Dan ketika kita tetap jahat, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh jahat kepada orang-orang sekitar kita. Fungsinya baju jirah ini adalah agar kita tidak gampang membenci, tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa, tidak gampang menyimpan dendam kepada sesama kita. Caranya gimana Kak? Caranya adalah dengan saling mengampuni, saling memaafkan seperti Tuhan Yesus. Yuk, tadi pertama udah berikat pinggangkan kebenaran, yang kedua berbaju jirah keadilan, yang ketiga kita baca ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil apa? Injil damai sejahtera. Ini yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tadi kita yang pertama udah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua kita sudah tidak membenci, kita sudah tidak mendendam, kita sudah tidak
menyimpan kecewa kepada sesama lagi. Yang ketiga, kita adalah harus memberitakan firman Tuhan itu. Yang pertama tadi kita terima dalam keadaan damai sejahtera. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius 4 ayat 2, masih di perjanjian baru. 2 Timotius 4 ayat yang ke-2. Ada yang sudah dapat? Yuk kita sama-sama baca. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita sudah terima firman Tuhan, kita sudah tidak menyimpan kecewa lagi, kita sudah tidak membenci lagi. Kita harus memberitakan firman Tuhan itu kemanapun kita berkasut. Kerelaan itu adanya di kaki. Tadi kita sudah dilindungi. Pertama di pinggang, kedua baju, yang ketiga adalah kasut. Kerelaan memberitakan Injil tuh letaknya ada di kaki. Kasut itu seperti sepatu, ya letaknya ada di kaki. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, kita harus memberitakan firman Tuhan supaya kita tidak membenci. Terus kita tadi sudah membaca firman Tuhan itu harus kita bawa kemanapun kita melangkah. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Fungsinya perlengkapan senjata Allah yang ketiga ini, fungsinya adalah agar kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Caranya seperti apa, Kak? Dengan cara kita bersikap baik dan menjadi teladannya Tuhan. Kita mencontoh-contoh sikapnya Tuhan, mencontoh segala kebaikannya Tuhan, dan kita bersikap baik dimanapun kita berada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak membenci, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, dan tidak jahat kepada orang lain. Oke? Yang selanjutnya kita baca ayat yang ke-16. Perlengkapan senjata Allah yang selanjutnya adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman itu apa? Nah, tadi sudah ada di pinggang, ada di baju, ada di kaki. Sekarang perisai iman itu, gambarnya seperti ini. Perisai iman itu ada di tangan. Perisai iman itu untuk untuk mempertahankan diri, untuk menjaga kita. Perisai iman itu adalah keyakinan yang kokoh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak keraguan-raguan. Fungsinya apakah perisai iman ini? Perisai iman ini adalah agar kita tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana? Dengan cara kita tetap berdoa, tetap menjaga hubungan kita kepada Tuhan setiap hari, berdoa sama Tuhan, komunikasi yang baik kepada Tuhan, agar iman kita tidak digoyahkan. Kadang-kadang kalau kita berbuat jahat, kita habis nakal, mungkin sama teman kita, sama sama adik kita misalnya, atau sama orang lain, seringkali itu iblis ngomong, kamu nakal, kamu hari ini kalau berdoa Tuhan Yesus gak dengar loh. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dengar setiap doa kita. Kita gak boleh ragu-ragu, kita gak boleh kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap mendengar doa kita. Tuhan Yesus tetap percaya, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, tetap sayang kepada diri, dan tetap mengampuni kesalahan kita. Apapun kesalahan kita, Tuhan Yesus mau mengampuni. Asalkan kita mau mengakui dosa kita dan tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Fungsinya tadi perisai iman adalah agar kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Caranya dengan tetap berdoa dan menjaga komunikasi kita kepada Tuhan. Perlengkapan senjata Allah selanjutnya
ayat yang ke-16 tadi, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu letaknya ada di kepala. Ketopong keselamatan itu gambarannya seperti helm ya. Fungsinya adalah untuk menjaga pikiran kita, yang ada di pikiran kita ini dari hal-hal yang tidak baik, misalnya kekhawatiran, pikiran-pikiran jahat, apalagi pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak benar. Mungkin kita merencanakan suatu hal yang jahat. Nah, itu semuanya dilindungi dengan ketopong keselamatan. Caranya gimana, Kak? Menggunakan ketopong keselamatan ini. Caranya adalah dengan kita rajin membaca Alkitab, dengan kita rajin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, atau dimanapun yang namanya firman Tuhan kita dengarkan. Dan firman Tuhan itu cuma hanya didengarkan, bukan cuma dicatat, tapi juga direnungkan. Itu caranya supaya kita dapat menggunakan ketopong keselamatan. Kita baca lagi. Habis ketopong keselamatan, selanjutnya adalah dan terimalah ketopong keselamatan, ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Yang terakhir adalah pedang roh. Adik-adik semua tahu ya yang namanya pedang seperti apa, bentuknya seperti apa, bisa dibayangin ya, pedang roh itu seperti apa. Pedang ini itu fungsinya adalah untuk menyerang, bukan cuma untuk mempertahankan diri, tapi juga untuk menyerang. Nah, fungsinya apakah pedang roh ini? Fungsi dari pedang roh ini adalah untuk bertahan atau menyerang dari segala potensi jahat, supaya kita tetap kuat dan kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Caranya seperti apa, Kak? Menggunakan pedang roh itu. Tadi firman Tuhan bilang, ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus tetap berdoa, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita boleh berdoa untuk siapa saja orang-orang di sekitar kita, agar kita sama-sama tetap kuat, agar kita tetap sama-sama dilindungi oleh Tuhan, agar kita sama-sama tetap kuat dan sama-sama menyerang segala kekuatan si jahat. Jadi ada berapa perlengkapan senjata Allah? Ada yang masih ingat? Ada berapa perlengkapan senjata Allah? Yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju zirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat adalah perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam adalah pedang roh. Jadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju zirah keadilan. Yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat adalah perisai iman. Yang kelima ketopong keselamatan. Yang keenam pedang roh. Nah, masing-masing tahu ya tadi fungsinya dan caranya. Yang pertama tadi kita ulangi lagi, ikat pinggang kebenaran, fungsinya untuk menjaga kita agar tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama caranya adalah dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua baju zirah keadilan, fungsinya
agar kita tidak gampang membenci, sakit hati, dan juga kecewa. Caranya adalah dengan mengampuni dan memaafkan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah maksud kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Fungsinya agar kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Caranya adalah dengan bersikap baik, bersikap sesuai dengan firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang keempat adalah perisai iman. Fungsinya agar kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Caranya dengan tetap berdoa dan menjaga komunikasi kita yang baik dengan Tuhan Yesus. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu adalah untuk menjaga kita, menjaga pikiran-pikiran kita dari segala pikiran-pikiran jahat, dari segala pikiran-pikiran kotor. Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mencatat firman Tuhan, dan juga merenungkannya. Yang kelima, pedang roh. Fungsinya adalah untuk menyerang segala perbuatan si iblis yang menyerang kita dengan cara saling berdoa untuk diri kita, berdoa untuk sesama kita, dan tetap hidup di dalam roh kebenaran. Oke adik-adik, semuanya udah dicatat. Ada 6 tadi perlengkapan senjata Allah. Nah, kita mau tetap serahkan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita mau terus hidup berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan kita sudah diperlengkapi Tuhan tadi dengan senjata-senjata Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan senjata-senjata yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yuk kita mau berdoa, kita mau minta kepada Tuhan supaya kita lebih lagi diperlengkapi dengan senjata Allah, dan kita boleh menjadi anak-anak yang benar-benar diperlengkapi, yang kemanapun kita berada, kita boleh hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita mau sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur buat segala kebenaran firman Tuhan. Adik tidak usah ikutin kakak berdoa, kita sama-sama berdoa dalam hati, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, sudah naik, sudah memberikan kami Roh Kudus juga, bahkan Tuhan Yesus memperlengkapi kami dengan senjata Allah untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar kami dimanapun kami berada juga boleh menjadi saksinya Tuhan. Kami tetap boleh berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh menjadi saksinya Tuhan, tetap berdiri teguh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat berbahagia karena hari ini boleh menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami, tetap memberikan kami kekuatan, atau memberikan kami kesehatan, agar kami boleh terus Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini, dan kiranya boleh adik-adik lakukan dalam setiap kehidupan adik-adik. Puji Tuhan. Saat ini kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Sebelum itu kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau berterima kasih buat Tuhan, buat ibadah yang sudah Tuhan berkati, buat ibadah yang Tuhan sudah tolong dari awal. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat waktu-Mu Tuhan yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak-Mu. Kalau kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah, buat kesempatan yang masih Tuhan beri Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan buat khususnya juga buat kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi biar kiranya Tuhan boleh tertanam di hati adik-adik masing-masing, dan kiranya boleh mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Bapak terima kasih, dan berkati orang tua mereka, kakak-kakak, adik-adik mereka, keluarga mereka Tuhan, dan penjagaan pelindungan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya Tuhan juga kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya juga Tuhan berkati dan setiap kehidupan mereka Bapak. Terima kasih temuan kami di waktu-waktu yang mendatang Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan, meskipun saat ini kami masih beribadah secara online, dan biar kiranya sukacita-Mu, kasih-Mu terus melimpah atas kami, sehingga Tuhan tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi rasa sukacita kami ketika kami datang beribadah kepada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat hari ini Bapak. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.